Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kolose pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayat 7 dan 8, firman-Nya berkata demikian. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan, pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, tim super dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, dalam pelayanan tidak ada Superman. Yang ada dalam pelayanan tidak ada Spiderman. Yang ada dalam pelayanan adalah tim super ataupun super team. Jadi kita harus memahami dan menyadari bahwa Tuhan mendesain pelayanan pekerjaan yang empunya Dia, kebun anggur Tuhan ini, untuk adanya suatu tim super. Sekali lagi bukan Spiderman ataupun Batman dalam pelayanan. Karena memang Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa pelayanan itu supaya ada tim super dalam pelayanan. Ayat ini kita bicara bagaimana Paulus bicara salam kepada rekan-rekan sekerjanya yang dia tahu bahwa mereka juga sangat penting, sangat berjuang dalam pelayanan, yang sangat membantu Paulus dalam pelayanan. Karena itu hampir setiap surat yang dia kirimi surat, di akhir surat selalu dia memberikan salam-salam kepada rekan-rekan sekerja. Karena dia menyadari bahwa betapa pentingnya rekan-rekan sekerja yang ada itu. Dengan masing-masing punya keistimewaan, tapi juga pasti punya kelemahan ataupun kekurangan. Disinilah kita melihat suatu gambaran bagaimana tim super dalam pelayanan yang tercipta dalam kehidupan ataupun juga dalam pelayanan Paulus. Dan saya percaya ini yang Tuhan kehendaki dalam pelayanan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita membangun tim super dalam pelayanan, bukan Spiderman dalam pelayanan. Nah, kalau kita dituntut untuk tim super dalam pelayanan, maka ada dua hal penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus bekerja sama. Jadi untuk membangun suatu tim super dalam pelayanan, maka harus bekerja sama. Bekerja sama, suatu kata kunci dari suatu kerjasama adalah prinsip saling. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling mendoakan, saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain. Karena kita ini tim super, bukan Spiderman. Suatu pelayanan itu maju bukan karena seseorang, tetapi karena banyak orang. Karena ada suatu tim yang super, ada tim yang mau bekerja sama antara satu dengan yang lain. Jadi mari kita ciptakan, kita bangun persekutuan kita, gereja, jemaat di mana kita ada, untuk kita harus saling bekerja sama. Karena itu tidak boleh ada yang mengkotak-kotakan antara satu dengan yang lain. Karena harus diakui bahwa semua pelayan-pelayan, pendeta-pendeta pasti punya kelebihan, tapi juga pasti punya kekurangan. Majelis-majelis pasti punya kelebihan, tapi juga pasti punya kekurangan. Nah, karena itu kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Makanya kata saling, prinsip saling itu sangat penting untuk kita jaga, kita pelihara, dan kita tumbuh kembangkan dalam pelayanan kita, sehingga kita akan membangun suatu super team.
Saya percaya pelayanan itu harus maju. Tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk pelayanan kita tidak maju. Tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk gereja kita tidak bertumbuh, tidak berkembang, dan tidak mempengaruhi dunia ini. Karena ada tim super di situ. Tapi kalau yang ada adalah Spider-Man, yang ada adalah Batman, ya memang pasti pelayanan di situ tidak akan maju. Tapi kalau kita membangun suatu tim super yang mau bekerja sama satu dengan yang lain, tidak mau saling merendahkan satu dengan yang lain, tidak mau saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tidak mau saling sikut menyikut satu dengan yang lain, maka saya percaya disitulah kita akan bangun tim super dalam pelayanan, dan saya percaya pelayanan pasti maju dan berkembang. Yang kedua, untuk membentuk tim super dalam pelayanan, kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Banyak pendeta, pelayan punya kelebihan, tapi mereka juga pasti punya kekurangan. Majelis banyak kelebihan, tapi juga banyak kekurangan. Hendaknya kelebihan para pendeta menutupi kekurangan para majelis. Sebaliknya, kelebihan para majelis juga menutupi kekurangan dari para pendeta. Sehingga yang terjadi adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga kelemahan-kelemahan tidak terlihat karena sudah saling melengkapi, sudah saling menutupi. Yang muncul adalah kelebihan-kelebihan. Dan karena itu yang muncul adalah kelebihan-kelebihan, maka tidak mungkin gereja itu tidak maju. Tidak mungkin pelayanan tidak berkembang kalau kita menyadari dan kita mau saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita harus tahu di mana kelebihan kita, dan kita juga harus tahu kekurangan kita. Menyadari kekurangan kita, maka itu yang membuat kita sadar bahwa kita butuh orang lain. Butuh majelis yang lain, butuh badan pelayan unsur yang lain untuk melengkapi kita. Sehingga terjadi dalam pelayanan adalah kita saling melengkapi. Kalau kita saling melengkapi, saling menutupi kelemahan kita masing-masing, yang ada muncul dalam permukaan adalah kelebihan-kelebihan, maka disitulah kita akan membangun tim super dalam pelayanan. Dan saya percaya ketika ada tim super dalam pelayanan, maka disitulah akan bertumbuh pelayanan kita. Karena asumsi saya, pelayanan yang berkualitas pasti akan melahirkan pengikut-pengikut Kristus yang berkualitas. Dan kalau ada pengikut-pengikut Kristus yang berkualitas, pasti akan melahirkan keluarga yang berkualitas. Kalau keluarga itu berkualitas, pasti akan melahirkan generasi yang berkualitas di masa-masa yang akan datang. Jadi berembrio, bermuara pada pelayanan yang berkualitas. Dan saya percaya pelayanan yang berkualitas itu adalah pelayanan tim super, bukan Spider-Man ataupun Batman dalam pelayanan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengajar kami, menasihati kami untuk membangun tim super dalam pelayanan. Roh-Mu yang kudus tolong kami, mampukan kami untuk bisa membangun tim super dalam pelayanan, sehingga pelayanan kami maju, gereja kami berkembang, dan akhirnya gereja mempengaruhi dunia dan bukan dunia yang mempengaruhi gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat atas umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari